Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ya. Sekarang konklusi linear 3. Seperti yang kita lihat soal di video ini, itu adalah aplikasi daripada eksponensial konklusi linear 3. Soalnya itu sebagai berikut. Bila satu bakteri jenis A setiap menit membelah diri menjadi 5 bakteri, kelihatan ya. Oke, ya. 5 bakteri jenis A1. Pada menit selanjutnya, ya, 5 bakteri jenis A1 ini membelah diri lagi menjadi 25 jenis A2. Dan begitu seterusnya, seperti tertera pada tabel di bawah ya. Tabel di bawah jelas pada T0 itu bakterinya 1, namanya bakteri A. Pada 1 menit, ini awal start itu banyaknya bakteri itu 5, ya. Bakteri A itu berubah menjadi A1. Pada menit kedua, bakterinya 25 berubah menjadi A2. Menit ketiga 125 menjadi A3 ya. Pertanyaannya, pada menit ke T bakteri jenis AN ya belum diketahui terbentuk ya dan dapat persis dibagi 64 dan bersisa 9. Nah, itu pertanyaannya. Bakteri jenis apa yang mula-mula terbentuk itu ya? Nah, oke. Kalau kita lihat di sini kita pasti sudah mengetahui bahwa di sini adalah eksponensial 5 pangkat X ya, atau boleh juga 5 pangkat T ya. Nah, di sini kita kerjakan dari pertanyaan A. Karena ada juga pertanyaan B, yaitu memformulasikan. Ya, tentu aja di sini sedikit lebih kompleks. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana kita cara mengerjakan soal-soal semacam kayak begini. Saya mulai dari bahwa dia eksponensial 5 pangkat X, atau supaya nggak salah paham nanti untuk X yang formulasi saya pangkat Y aja, sama dengan titik mod 64 kan, dia habis dibagi 64 ya kata soalnya. Sisanya gimana Pak? Nanti dulu ya, sisanya 9 itu nanti dulu. Nah, di sini pertama kali, step pertama itu kita lihat bahwa 5 pangkat berapa yang mendekati 64 tapi lebih. Tentu aja 125, yaitu 5 pangkat 3. Nah, maka kita tulis 5 pangkat 3 ya sama dengan dibagi 64, yaitu sama dengan 61 mod 64. Ini angka yang besar 61 ya. Kita kecilkan ya, yaitu R, yaitu sisanya. Jadi B atau ini B, ini M, ini A gitu ya. Itu 61 kurangi 64, yaitu dia 5 pangkat 3 sama dengan 61 dikurangi 64 mod berapa? 64. Oke ya, mudah ya. Oke, habis dari sini setelah itu kita tahu bahwa hasilnya di sini minus, nggak apa-apa. 5 pangkat 3 sama dengan min 3 mod 64. Jangan lupa ya, jangan lupa di sini bahwa maunya yang dimauin itu adalah sisanya 9. Ini min 3, berarti ini bisa kita kuadratin. Kalau ini kita kuadratin, ini juga kita kuadratin, biarpun modnya enggak. Berarti di sini sama dengan kita kuadratin min 3 kuadrat mod 64. Di sini 5 di kuadratin, yaitu 5 3 kali 2, 3 kali 2 yaitu 6. Nah, di sini kita udah dapat bahwa 5 pangkat 6 itu saya kompletin sama dengan 9 mod 64. Berarti pertanyaan yang A ya, pada menit ke T bakteri jenis AN terbentuk dapat persis dibagi 64 dan masih bersisa 9. Ini enggak memenuhi ini ya. Ini enggak memenuhi 1 2 3 4 5 ini enggak memenuhi. Nah, pada A6 yaitu jenis bakteri A6, yaitu pada menit ke-6 akan terbentuk bakteri baru yaitu A6 dengan bila dibagi 64 rata, dia sisanya adalah 9. Selesai ya, gampang banget ya. Oke, yang untuk yang pertama itu memang simpel ya. Sekarang untuk yang kedua, ini yang A. Yang kedua pertanyaannya nggak saya tulis, tapi dia diminta kita untuk memformulasi ya, untuk memformulasi sehingga persamaan ini bisa dipakai untuk berapapun jenis bakteri yang bila dibagi 64 bersisa 9, biarpun jumlahnya banyak. Nah, kalau udah kayak begini, ini sedikit ekstra sabar ya. Baik, di sini yang untuk yang B.
kita kerjakan. Mulai kita kerjakan. Sini ODB ya, kelihatan ya di sini ya. Nah, pertama kali kita tulis dulu ya, supaya nggak lupa bahwa rumus yang untuk eksponensial long grossi linear itu sama dengan AX B mod M, ya mirip sama grossi linear, biasa sama aja. Karena dia rumusnya 5 pangkat X ya, dari 5 pangkat Y ini jadi 5 pangkat X ini untuk membedakan. Ini 5 pangkat X ya. Kemudian permintaannya itu sisa 9 mod 64. Nah, di sini kalau untuk pangkat-pangkat kecil nggak apa-apa, tapi ini bisa kita pakai sampai pangkat yang tak terhingga. Jadi rumusnya tadi, biarpun itu rumus persamaan aljabar yang diminta ya, ini harus bisa berlaku ya untuk pangkat yang kecil maupun pangkat yang besar. Di sini kita perhatikan baik-baik. Kalau modnya ganjil, maka kita bisa pakai little Fermat, itu mudah. Ya, nanti akan kita bahas di lain waktu. Di sini lebih kompleks. Ini full Fermat. Nah, di sini 64 itu adalah bukan prima. Ya, di sini hubungannya antara A dengan M, ya, A dengan M di sini itu kita cari co-prime-nya. Ya, berarti kita lihat bahwa satu syarat bisa bahwa dia bukan prima. Yang kedua, FPB-nya di sini antara ini dengan ini harus satu, yaitu FPB 5 dan 64 itu memenuhi, itu sama dengan 1. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan teori Euler untuk modular aritmatika ini sih, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, selain FPB ya, yang perlu kita perhatikan yaitu faktor daripada 64. Faktor prima daripada 64 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, berarti itu 2 pangkat 6. Ya, faktor primanya cuma 1 ya. Nah, kalau memang faktor prima cuma 1, maka rumus dari fungsi Eulernya ya, itu fungsi Eulernya kan biasa kita sebut itu sebagai quotient Euler ya di situ. Maka Gaussian function Euler maksud saya di situ, maka langsung kita masukin di sini apa ya di sini ya, bisa disebut pi, bisa disebut tau ya, saya sebut pi nggak apa-apa. Fungsi M ya, pi fungsi M, kemudian di sini pangkat A ya, itu yang kita mau sama dengan 1 mod M. Nah, di sini kita nggak tahu ya berapa fungsi Gaussian yang ada di sini. Nah, fungsi Gaussian yang ada di sini itu mudah, kita pakai rumus yaitu bahwa kita sebut pi aja ya, pi fungsi M, yaitu di sini maksudnya pi fungsi 64, tapi kita tulis rumusnya dulu, itu sama dengan M 1 min 1 per P. Karena 64 sini hanya 2 ya, maka ya faktor primanya cuma 1 ya. Nah, maka kita masukin di sini 64 ya, 1 dikurangin setengah sama dengan setengah. Nah, 32 ini adalah faktor Euler daripada mod yang ada di sini, daripada M, daripada 64 ya. Oke, nah setelah kita dapatkan yang ada di sini, nah, baru kita mulai kita proses rumus yang ada. Ini baru start yang kita proses. Kita sudah tahu yang ada di sini 1 mod M ya. Kita sudah tahu yang ada di sini 32. Berarti yang A tadi itu ada hubungannya dengan yang ada di sini. Perhatikan baik-baik yang ada di sini. Ini akan saya ambil. Nah, ini mula-mula sisa terkecil itu ada, biarpun minus. Ini kita gunakan, yaitu apa? 5 pangkat 3 sama dengan min. Ini ya, saya ambil belum dikuadratin ya. Min 3 mod 64. Nah, kenapa kok ini saya tulis? Karena ini hubungannya erat. Nah, di sini apa kok? Di sini hubungannya apa yang ada di sini? Ini kan sama aja, tapi ingat ini yang kita cari adalah formulasi. Lalu hubungannya apa yang dengan ada yang di M, yang M di sini? Nah, sekarang akan saya perjelas ya di sini bahwa untuk yang ada di sini, kalau saya masukin ini saya masukin bahwa
Ini saya masukin merah yang ada di sini. Ya, sebelum saya lanjutin di sini. 5. Perhatikan baik-baik sini. 5 itu adalah A, ya. 5 itu adalah A. Fungsinya Totient daripada ularnya di sini adalah 32. Karena kita buat rumus, ya. Kita tulis kelipatannya K. Nah, di sini sedikit agak beda, ya. Ini akan memudahkan kita. Itu, ya, sama dengan 1 mod M. Dalam hal ini langsung 64. Nah, untuk itu, ya, supaya rumus ini bisa kita tulis, maka ini kita gabungkan. Yang merah dengan yang biru ini kita gabungkan. Maka ini saya kali 5 32K, ini sekali 5 pangkat 32K. Karena 5 32K sama dengan 1 mod M, ya. 1 mod M, 1 mod 64 sama dengan 1 di sini sisanya. Di sini min 3 mod 64 sama dengan 1 itu min 3 dikali 1 mod 64 1, maka langsung aja kita tulis bahwa ini kalau saya kali min 5 32 K, karena dia kelipatan sini dikali 5 pangkat 3 itu sama dengan min 3 mod 64. Jadi nggak perlu saya tulis 5 kali 32K lagi, karena toh dia sama dengan 1, ya, sesuai dengan aturan Euler. Nah, kalau kita lihat yang ada di sini, ya, perhatikan baik-baik. Di sini ini belum sesuai seperti yang tadi, ya, berarti harus kita kuadratkan. Kalau ini kita kuadratkan seperti yang tadi, maka yang kiri juga kita kuadratkan. Jadi ini kalau kita kuadratkan supaya 9, seperti permintaannya 9 mod 64. Ini kalau kita kuadratin, ya, ini saya kuadratin 5 32, betul ya. 5 ini 32K. Ini saya tulis apa adanya dulu, ya. Ini 5 saya kuadratin 5 pangkat 6 seperti tadi. Ini adalah konstanta. Ini adalah konstanta, ya. Nah, kalau kita nggak waspada di sini, maka kita langsung tahu bahwa 5 itu sama dengan 32K, ya kan, ya. Nah, ini kita kuadratin, ya, 32K kuadrat. Atau kita lebih teliti lagi, 5 32K ditambah 6, ya. Tapi ingat, hati-hati, ya. Di sini nggak boleh. Ini tetap bentuk kuadrat, tapi tidak boleh melampaui 32. Ya, tidak boleh melampaui harga fungsi ular yang ada di sini. Oke, ya, tidak boleh melampaui Totient function ular. Berarti apa? Berarti bagaimana? Ini kan harus kuadrat. Di sini kan konstanta karena ini kelipatan. Maka kita sederhanakan. Ini bentuk kuadrat yang ada di sini. 5 16K kuadrat sama dengan 5 6 9 mod 64. Perhatikan baik-baik, ya. Kalau ini saya tulis 5 32K karena dikuadratin toh dia akan 1 juga, ya. Itu nggak apa-apa, ya. Tapi Anda akan miss beberapa angka. Jadi ada kelewatan. Ini benar. Kalau 32K ditambah 6 is okay. Tapi ada yang miss beberapa angka. Ya, silahkan mencoba, ya. Silahkan mencoba di rumah, ya, latihan di sini. Maka karena dia di sini kuadrat, ya, di sini kuadrat boleh saya hilangkan, ya, karena dia adalah kelipatan yang ada di sini. Maka ini 5 16K, ya, 5 6 sama dengan 9 mod 64. 5 16K ditambah 6 sama dengan 9 mod 64. Nah, yang kita cari adalah, yang kita disuruh mencari itu adalah di sini rumus yang ada di sini. Ini fungsi aljabar yang ada di sini. Berarti kalau di sini 5 pangkat X, ya, 5 pangkat X yang ada di sini, maka X-nya itu adalah 5 pangkat X, ya. Dimana X-nya itu sudah ingat, ya, tadi di sini saya tidak menulis kongruen, ya. Saya tambahin, ya, ini kongruen, ya, ini kongruen, ini semua kongruen. Tapi di sini aljabar, ini pakai sama dengan, ya, di sini. Ini kongruen, ini kongruen. Ini kongruen. Nah, berarti di sini X-nya dengan X sama dengan 16K plus 6. K ini berapa harganya? K harganya lebih besar sama dengan 0 sampai tak terhingga dan harus memenuhi. Kalau Anda masukin di sini 32K tambah 6, it's okay, ya. Tapi nanti ada yang terlewatkan, angka-angka yang sebetulnya bisa dibagi
64 rata, ya, bisa dibagi 64 rata dan sisa 6. Sisa 9. Ya, baik. Semoga bermanfaat ya. Silahkan dilatih di rumah, cek and recheck. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanya. Baik. Terima kasih di sini ya apa yang telah kita diskusikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.